Selamat datang di channel FatFat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai routing pada HTTP server di Node.js dengan menggunakan framework Express.js. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membangun sebuah HTTP server yang telah memanfaatkan routing. Mari kita lihat kembali proyek sebelumnya. Kita jalankan lagi node-mount-nya. Kita akan melihat bahwa HTML tersebut telah berhasil di-load dengan memanfaatkan static file yang sudah ada. Sekarang mari kita konversi bentuk tersebut menjadi bentuk Express. Mari kita copy dulu project Express sebelumnya untuk menghemat bandwidth kita untuk menginstall Express kembali. Anda bisa menggunakan cara yang sebelumnya dengan cara menginstall Express. Namun kali ini saya langsung saja mengcopy filenya. Kita ganti namanya Express Basic Routing. Untuk mempercepat, saya akan kopikan file asetnya berupa CSS dan view-nya ke dalam project kita yang baru. Perhatikan yang dikopikan bukan file folder CSS saja, tapi juga folder publiknya. Berikutnya folder view-nya. Dikopikan. Oke, kita sudah memiliki semua aset yang akan kita gunakan di project kita ini. Mari kita edit. Kita stop dulu server yang sebelumnya. Oke. Setelah itu kita jalankan server kita yang baru dengan menggunakan Express. Pastikan server telah berjalan. Oke. Nah, sebelumnya kita menggunakan send untuk mengirimkan teks. Kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan sebuah cara yang baru di Express untuk meload file HTML, yaitu kita menggunakan fungsi send files. Nah, fungsi send file ini bisa menerima berbagai parameter. Di sini saya akan menggunakan salah satu bentuknya, yaitu memasukkan lokasi file HTML-nya dan option-nya. Di dalam option, kita bisa menuliskan lokasi root dari file HTML yang kita masukkan. Karena kita menggunakan bentuk OS6, di mana di sana type-nya adalah modul, maka underscore dirname itu tidak dikenal. Untuk bisa mengenal underscore dirname, maka di sini kita harus mengimport file URL to path dari URL, dan berikutnya adalah dirname dari path. Setelah itu, kita akan mencoba untuk membuat yang namanya file underscore file name. Kemudian kita panggil file URL to path-nya. Kemudian kita pakai sebuah bentuk yaitu import.meta.url yang nanti akan bisa mengembalikan file name-nya. Kemudian kita baru mendefinisikan dirname-nya, itu menggunakan dirname buka kurung underscore file name-nya. Oke, ada error. Kita perhatikan sedikit errornya. Oh iya, saya ada salah menuliskan fungsi dari URL yang kita gunakan. Di sana to path-nya harus pakai T besar. Oke, server telah berjalan dengan baik.
Nah, karena saya sudah menggunakan send file, maka saya tidak perlu lagi pakai send. Dan hasilnya, kita sudah berhasil meload sebuah file HTML dengan menggunakan Express. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan menambahkan untuk routing yang lain di Express. Contohnya di sini adalah kontak. Kita juga bisa kopikan untuk yang lain. Misalnya about. Dan sekarang kita sudah bisa akses misalnya about contact. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk meload file CSS yang ada pada HTML tersebut. Di Express, kita cukup menambahkan upuse, Express static, kemudian lokasi dari file statiknya, aset kita. Di sana kita tadi ada set namanya folder public. Setelah kita set upuse-nya, maka otomatis seluruh CSS ataupun aset yang ada dalam public itu sudah bisa diakses oleh dokumen kita, HTML kita. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba untuk menghandle bagaimana jika user, pengguna, memasukkan routing yang salah. Di sini otomatis seharusnya kita akan mengembalikan sebuah file HTML yang menyatakan bahwa halaman tersebut tidak tersedia. Di Node.js, kita bisa menggunakan bentuk asterik atau bintang yang menyatakan untuk seluruh routing, gitu ya. Dan kita harus meletakkannya di paling akhir supaya dia hanya akan dijalankan ketika routing yang di atasnya itu tidak valid. Jadi dia adalah opsi yang terakhir. Nah, kita sudah berhasil menambahkan 404-nya. Nah, berikutnya adalah bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah routing lagi dengan isian yang sama seperti about, tapi kita ganti routingnya sekarang ada about us. Cara yang paling sederhana adalah copy paste. Kita buat, kita lihat about-nya, dan kita lihat about us-nya. Oke, kita sudah berhasil meload halaman yang sama. Tapi di Express kita punya cara yang lain. Kita bisa menggunakan res.redirect. 301 adalah kode untuk redirect. Kemudian kita redirect ke path yang kita inginkan, misalnya about. Dan ketika kita jalankan, maka hasilnya juga sama. Kita tetap akan menuju ke halaman about. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menambahkan URL di bagian atas, yaitu query stringnya. Misalnya di sana ada tanda tanya from Farfad. Halaman sudah langsung otomatis bisa terload. Dan coba kita tambahkan sebuah statement di dalam Express untuk bisa mengambil query string tersebut. Caranya cukup sederhana di Express. Cukup dengan request titik query titik nama dari query stringnya. Misalnya tadi itu adalah from. Jadi query di sini itu otomatis akan mengambil seluruh query string yang ada di formnya. Kita refresh, perhatikan sudah berhasil. From-nya itu sudah berhasil diambil dan diproses. Misalnya kita ganti from-nya. Otomatis from-nya itu isiannya adalah tergantung dari apa yang kita ketikkan dari URL. Jadi titik query di sana itu mampu untuk mengambil query string yang ada di URL dengan menggunakan framework Express. Demikianlah video demo kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video demo yang berikutnya.